Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Oktaviani Lamuela. Hari ini saya akan melaporkan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul dengan penentuan kapasitas ozon pada reaktor berpenghalang dielektrik tunggal dari elektroda dalam. Kerja praktek ini dilaksanakan di PT Dipo Teknologi Semarang pada tanggal 26 September hingga 26 Oktober 2022. Tujuannya untuk menerapkan pengetahuan dalam perkuliahan, dalam lapangan pekerjaan, kemudian memperoleh pengalaman, pengamatan, pengenalan secara langsung kondisi di lapangan, membandingkan antara teori di kampus dan di lapangan, dan memahami cara kerja pembangkit ozon, dan dapat mengukur kapasitas serta konsentrasi yang dihasilkan. Untuk latar belakangnya sendiri, plasma merupakan wujud keempat dari materi setelah padat, cair, dan gas. Salah satu pembangkitan plasma menggunakan DBD atau dielectric body discharge. Salah satu pemanfaatannya sebagai pembangkit ozon. Ozon memiliki faktor yang mempengaruhi diantaranya tegangan, flow rate, dan frekuensi. Ada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianto dan kawan-kawan pada tahun 2019 berjudul Characteristic of Ozone Generator in Air-Fed Crystal DBD Using Low Frequency didapatkan hasil pada tegangan 25 volt dapat membesar area produksi ozon apabila dibandingkan dengan 18 dan 20 volt. Frekuensinya berpengaruh dalam produksi ozon pada frekuensi 232,3 Hz. Hal inilah yang mendorong untuk meneliti lebih lanjut tentang produksi ozon untuk mendapatkan hasil kapasitas dan konsentrasi yang optimal serta hubungan antara karakteristik reaktor serta flow rate dalam menghasilkan ozon. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama ada plasma. Plasma merupakan gas yang berionisasi dalam lucutan listrik yang terdiri dari elektron, radikal, ion positif, dan negatif. Plasma dikenal juga sebagai fase keempat materi selain fase padat, cair, dan gas. Proses terjadinya plasma terjadi saat gas mendapatkan energi yang tinggi sehingga menyebabkan elektron terlepas dari inti atom atau disebut dengan ionisasi. Elektron-elektron ini kemudian akan menumbuk atom gas dan menghasilkan lucutan plasma. Kemudian yang ketiga ada plasma DBD. Plasma DBD atau disebut dengan plasma berpenghalang dielektrik. Karakteristik utama dari lucutan ini adalah celah lucutan sempit dalam skala milimeter yang salah satu elektrodanya ditutupi dengan lapisan isolasi. Plasma DBD digunakan untuk lucutan penghasil ozon. Kemudian plasma ozon. Ozon terdiri dari oksigen yang merupakan zat pengoksidasi kuat. Ozon memiliki banyak kegunaan, diantaranya pengolahan air limbah, penghilangan bau, polusi udara, pemproses makanan, dan lain-lain. Ozon memiliki manfaat yang banyak serta tidak menghasilkan residu kimia yang berbahaya. Hal inilah yang menyebabkan ozon menjadi salah satu teknologi ramah lingkungan. Kemudian untuk metode kerja prakteknya, untuk alat dan bahannya ada alat sumber tegangan AC sebagai sumber masukan arus listrik, kemudian probe tegangan tinggi, yaitu sebagai pengalih dari tegangan yang berguna untuk menurunkan tegangan. Kemudian ada ampermeter, voltmeter, flowmeter, pompa udara, kemudian stopwatch, reaktor plasma DBD, mikropipet, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Untuk bahannya ada arah udara bebas, kemudian natrium tiosulfat Na2S2O3 yang berkonsentrasi 0,4 molar yang digunakan sebagai penetrasi. Kemudian ada kalium iodida atau Ki, ini sebesar 0,2 molar yang digunakan sebagai indikator ozon. Kemudian ini diagram percobaannya. Jadi percobaan ini dimulai, kemudian dengan menyiapkan alat, kemudian merangkai alat, dilanjutkan dengan mengalirkan arus, tegangan, dan flow rate tertentu, kemudian melakukan titrasi dengan larutan Ki, melakukan titrasi dengan larutan Na2S2O3, kemudian melakukan variasi berupa tegangan dari 0,5 kV sampai 7 kV, kemudian flow rate dengan 2, 6, 10 LPM, kemudian variasi frekuensi 180, 230, dan 280 Hz. Kemudian setelah itu mendapatkan nilai konsentrasi dan kapasitas ozon. Untuk rangkaian percobaannya seperti ini. Jadi high voltage dinyalakan sebagai sumber listrik untuk rangkaian, kemudian akan melewati heavy probe sebagai pengalih tegangan sebesar 1000 dan akan masuk ke voltmeter.
yang disambungkan secara paralel untuk diketahui besar tegangannya. Di sisi lain, arus masuk ke ampermeter yang disusun secara seri untuk mengetahui besar arus yang lewat dan dilanjutkan menuju reaktor DPD. Kemudian air pump dinyalakan untuk mengalirkan udara bebas ke dalam rangkaian yang kemudian melewati flow meter untuk mengontrol laju aliran udara dalam rangkaian. Udara yang telah melewati flow meter kemudian akan masuk ke dalam reaktor DPD. Dan pada reaktor, udara akan berinteraksi dengan elektron yang dibawa arus dan akan menghasilkan lucutan plasma. Hasil dari interaksi tersebut adalah ozon yang kemudian akan keluar untuk ditampung pada larutan Ki selama 2 menit. Dan apabila ozon sudah terbentuk, larutan Ki akan berubah warna dari bening menjadi kuning kecoklatan. Kemudian hasil yang didapat sebagai berikut. Berikut adalah grafik konsentrasi dan kapasitas sebagai fungsi tegangan. Dapat dilihat bahwa pada flow 10 LPM dan 230 Hz, pada frekuensi 230 Hz, konsentrasi meningkat seiring dengan tegangan dinaikkan. Dan pada paling tinggi pada frekuensi 230 Hz, dan untuk flow meternya pada flow 2 LPM. Hal ini disebabkan apabila tegangan dan frekuensi semakin tinggi, maka elektron yang masuk dalam reaktor semakin banyak, sehingga kemungkinan reaksi tumbukan antara gas dan elektron juga semakin besar. Apabila menggunakan flow rate yang rendah, maka kecepatan gas yang masuk ke dalam reaktor akan melambat dan meningkatkan kemungkinan terbentuknya ozon. Kemudian ini grafik hubungan antara kapasitas dengan tegangan pada flow 10 LPM dan frekuensi 230 Hz. Berdasarkan gambar terlihat bahwa pada tegangan 0,5 sampai 3 kV masih belum terdapat konsentrasi ozon yang terbentuk. Hal ini menandakan juga bahwa plasma belum terbentuk. Pada grafik juga terlihat semakin rendah flow rate yang digunakan, maka kapasitas ozon yang dihasilkan Pada grafik terlihat bahwa semakin tinggi flow rate yang digunakan, maka kapasitas ozon yang dihasilkan semakin tinggi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan frekuensi, pada frekuensi 230 Hz menghasilkan kapasitas paling tinggi dan diikuti 180 Hz. Hal ini disebabkan karena kapasitas bernilai sebanding dengan muatan dalam reaktor dan berbanding terbalik dengan tegangan. Apabila menggunakan flow rate yang tinggi, maka daya tampung dari reaktor juga semakin besar. Selanjutnya, ini grafik hubungan antara konsentrasi dan kapasitas sebagai fungsi flow. Laju aliran rendah akan menghasilkan konsentrasi tinggi, namun perbedaan yang signifikan hanya terlihat pada tegangan yang tinggi. Konsentrasi ozon tertinggi pada laju alir 2 liter per menit dengan waktu pemaparan ozon 2 menit pada tegangan 7 kV. Hal ini tergantung pada waktu tinggal molekul udara di dalam reaktor. Semakin besar laju alir akan mendorong molekul udara keluar dengan cepat, sehingga waktu tinggal molekul dalam reaktor semakin pendek. Keadaan molekul ini sangat singkat dan menyebabkan molekul udara tidak mengalami proses tumbukan yang lebih lama dan molekul gas udara berionisasi dan menghasilkan ozon yang relatif kecil. Begitu pula untuk kapasitas, semakin tinggi flow dan tegangan yang digunakan, kapasitas akan semakin besar pula. Kapasitas sebanding dengan nilai konsentrasi ozon dikali flow rate. Kemudian selanjutnya ada grafik konsentrasi dan kapasitas sebagai fungsi frekuensi. Konsentrasi dan kapasitas yang dihasilkan akan meningkat seiring bertambahnya flow rate hingga mencapai puncak kemudian akan menurun. Hal ini dapat didekati dengan penjelasan tentang rangkaian RLC. Untuk kesimpulannya, konsentrasi ozon tertinggi terdapat pada frekuensi 230 Hz, flow 2 LPM, dan tegangan 7 kV sebesar 160 mg per liter. Kemudian untuk kapasitas ozonnya sendiri tertinggi pada frekuensi 230 Hz, flow 10 LPM, tegangan 7 kV sebesar 30,9 gram per jam. Kesimpulannya, konsentrasi dan kapasitas ozon sebagai fungsi flow. Konsentrasi semakin rendah, maka
Untuk konsentrasi semakin rendah fluorid, maka konsentrasi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Namun untuk kapasitas, semakin tinggi fluorid, maka kapasitas yang dihasilkan juga semakin tinggi. Konsentrasi dan kapasitas ozon sebagai fungsi frekuensi. Konsentrasi dan kapasitas yang dihasilkan akan meningkat seiring bertambahnya fluorid hingga mencapai puncak, kemudian akan menurun. Konsentrasi dan kapasitas ozon sebagai fungsi tegangan. Konsentrasi dan kapasitas akan meningkat seiring dengan bertambahnya tegangan. Sekian dari saya, terima kasih.